Nah, salah satu soal cerita tentang SPLDV yang sering kali keluar yaitu tentang luas persegi panjang. Dan ini saya ambil dari UN SMP tahun 2018. Nah, seperti ini soalnya. Nanti akan saya tunjukkan beberapa soal yang mirip seperti ini di ujian-ujian nasional. Ternyata tidak hanya di SMP, di SMA pun juga demikian. Soal ini sering kali keluar tentang penerapan SPLDV ke dalam persegi panjang. Ini saya ambil ujian nasional tahun 2018 SMA jurusan IPA. Soalnya mirip seperti SMP ya. Ini nanti kita akan bahas lebih jauh seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kembali bersama saya Mat Syairozi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pembahasan soal-soal cerita yang ada di SPLDV. Ya, apa itu SPLDV? SPLDV itu merupakan singkatan dari sistem persamaan linear dua variabel. Ini merupakan materi yang tidak hanya diajarkan di SMP, namun juga di SMA, SMK ataupun yang sederajat ya. Jadi kalau di SMP ini kelas 8, dulu juga pernah diajarkan di kelas 9. Intinya ini ada di SMP. Dan ini kita fokusnya di soal-soal cerita ya, karena ini merupakan yang sering keluar di ujian-ujian ataupun di AKM ya. Asesmen kompetensi itu ya juga akan ada soal ceritanya, banyak mungkin ya. Nah, perlu diketahui bahwa sebetulnya saya sudah membuat video tentang SPLDV yang sebelumnya tentang eliminasi, substitusi dan juga metode gabungan ya, ada 3 metode. Yang grafik belum. Ini saya sudah membuatnya mungkin sekitar 4 tahun yang lalu dari sekarang ya. Jadi bagi Anda yang belum melihat tentang cara eliminasi, substitusi, ini akan saya berikan linknya di komen di deskripsi ya. Oke, seperti itu. Baik, kita langsung saja. Soal yang pertama ya, ini soal cerita yang pertama. Sebuah buku, harga sebuah buku tulis dan buku gambar itu 8.000 ya. Jadi sini dan itu berarti ditambah. Sedangkan harga 2 buku tulis dan sebuah buku gambar itu 11.000. Nah, tentukanlah harga masing-masing. Oke, kita jawab ini. Kalau soal cerita berarti kita perlu memisalkan. Kita misalkan buku tulis ya, harga buku tulis, 1 buku tulis itu harganya adalah X ya. Harga sebuah buku tulis itu X. Kemudian harga sebuah buku gambar itu Y. Dari permisalan ini kita dapatkan di kalimat pertama sebuah buku tulis ya dan sebuah buku gambar adalah 8.000. Berarti ini dan itu kan ditambah. Berarti apa? X ditambah Y sama dengan 8.000. Ini kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua, harga 2 buku tulis. Ya, kan ada 2 buku tulis, berarti ini 2X. 2X. Dan sebuah buku gambar, berarti ditambah 1Y, karena sebuah buku gambar. Sama dengan 11.000. Nah, ini kita diminta menentukan harga masing-masing buku. Ya, ini kita tuliskan ya. Sama seperti yang kita tulis di atas tadi bahwa X tambah Y sama dengan 8.000, 2X tambah Y sama dengan 11.000. Ribunya ini biar mempermudah maka kita boleh menuliskan seperti itu. Jadi satuan ya. Jadi kita hanya menuliskan angka yang kecil saja. Oke, setelah kita dapatkan kedua persamaan ini, kita tinggal mengeliminasi. Eliminasi apa yang paling enak? Nah, untuk kasus ini kita paling enak itu mengeliminasi Y. Kenapa kok ini paling enak kita eliminasi Y? Karena ya, ini karena koefisien Y-nya sudah sama. Nah, ini sudah sama. Sama-sama satunya. Kalau X itu kita harus menyamakan dulu. Oke, bisa dipahami ya. Nah, karena sudah sama, maka kita tinggal mengurangkan atau menjumlahkan yang betul. Nah, yaitu kita kurangi. Kenapa dikurangi? Nah, ini kita sudah membahas di video eliminasi. Kenapa dikurangi? Karena tanda yang akan kita eliminasi kan Y, tandanya itu sudah sama. Ya, ini sudah sama. Sama-sama positif berarti dikurangi. Sama-sama min juga dikurangi. Ininya sama. Apa yang sama? Yaitu yang akan kita eliminasi Y-nya. Kalau X ya X. Oke, kita sekarang tinggal mengurangkan. X ini kan 1. 1X dikurangi 2X. Ya, min 1X. Satunya nggak usah ditulis. 8 dikurangi 11. Ya, negatif 3. Kemudian minnya kan hilang kan ya. Jadi X sama dengan 3.
Nah, karena tadi kan 1000 satuannya, maka sama dengan 3000. Lanjutkan. Nah, ini kita akan menggunakan metode gabungan. Ya. Gabungan antara eliminasi dan substitusi. Langkah berikutnya kita akan mensubstitusi, memasukkan, mengganti X sama dengan 3000 ke salah satu persamaan. X sama dengan 3 ya, 3000. Ke salah satu persamaan. Boleh yang persamaan yang atas atau yang bawah juga boleh, nanti menghasilkan hasil yang sama. Misalkan di sini yang paling mudah saya masukkan di persamaan 1, X plus Y sama dengan 8. Kita masukkan, X yang kita ganti dengan 3. Nah, 3 ditambah berapa? 8. Pasti 3-nya ditambah 5 sehingga Y sama dengan 5 ya. Y pasti 5 karena 3 tambah 5 kan 8. Atau kalau ingin cara standarnya seperti ini ya. 3 pindah jadi min. Nah, seperti itu. Y sama dengan 5000. Oke, ini soal pertama ya. Ini semakin lama soalnya akan semakin sulit ya. Nanti juga akan ada soal-soal yang standar UNAS karena saya ambilnya dari ujian nasional. Kita lanjut. Nomor 2, tentang umur. Jumlah umur ayah dan umur ibu adalah 60 tahun. Karena jumlah, ya, yang jelas ini kita harus memisalkan dulu ya. Misalkan umur ayah X, apakah harus X sama Y? Enggak harus, bisa A sama I ya. A ayah, I ibu boleh. Itu hanya sebuah memisalkan saja ya. Hanya sebuah permisalan. Setelah itu ya ini kan ditambah ya. Jumlah, karena jumlah kan berarti ditambah. Jumlah umur ayah dan umur ibu adalah 60. Berarti ini X ditambah Y. Saya pakai warna kuning. X tambah Y sama dengan 60 ya. Kemudian kalimat berikutnya selisih. Selisih apa? Selisih itu dikurangi. Ya, dikurangi. Apa yang dikurangi? Ya, yang dikurangi adalah yang besar dikurangi yang kecil. Nah, karena di sini yang lebih tua itu ayah, maka X dikurangi Y itu sama dengan 4 tahun. Ya, ini model matematikanya kita sudah menuliskan. Jadi seperti ini. Nah, setelah ini kita tinggal mudahnya. Kita akan eliminasi apa? Karena ini sudah sama-sama satunya. X sama, Y juga sama. Maka kita terserah bisa mengeliminasi Y dulu atau X dulu sama aja. Kalau misalnya kita mau mengeliminasi Y, maka kita harus mengapakan? Menjumlahkan atau mengurangi. Kita lihat Y ya. Ini kan kita fokusnya kan di Y. Saya pakai warna putih. Oke. Sekarang fokusnya di Y. Jangan putih lah. Oke. Fokusnya di Y. Nah, Y sama Y. Tandanya sama apa beda? Ya, tandanya kan beda ya. Maka harus kita tambah. Ya. Kenapa kita fokusnya di Y? Karena kita mengeliminasi Y. Kalau kita eliminasi X ya fokusnya di X. Oke, sekarang kita tambah. X tambah X jadi 2X. 60 ditambah 4 sama dengan 64. Y ditambah min Y 0. Sehingga tidak kita tulis. 2X sama dengan 64, maka X sama dengan 64 dibagi dengan 2, yaitu ketemunya 32 tahun. Jadi ayahnya 32 tahun. Ibunya berapa? Ya tinggal menjumlahkan saja ya kan. Oke. Ibunya berapa? Ini kita masukkan. X sama dengan 32, kita masukkan di mana terserah. Boleh di persamaan 1 atau di persamaan yang kedua. Kalau di persamaan 1, maka X tambahnya sama 60. Ya, 32 ditambah berapa? Ada 60 tahun. Nah, tambah berapa? Ditambah 28. Sehingga dia sama dengan 28 tahun. Atau usia ibunya 28 tahun. Atau cara lamanya seperti ini. Set. Ya, bisa ya. Oke, bisa dipahami. Semakin lama semakin sulit. Berikutnya. Soal yang ketiga, ini tentang uang ya. Jumlah uang akif dan uang fikri itu 22.000. Nah, ini biasanya kita misalkan dulu lah. Ini misalkan X saja ya. Uangnya akif itu adalah X, uangnya fikri itu Y. Uang akif dan uang fikri jumlahnya 22.000. Berarti ini bisa kita tuliskan X ditambah Y sama dengan 22.000. Uang akif, jika uang akif ditambah dengan 3 kali lipat uang fikri, nah berarti
X ditambah 3 kali lipat uang Fikri sama dengan 42.000. Tentukan uang keduanya ya. Jadi ada dua persamaan seperti ini. X tambah Y sama dengan 22, X plus 3 Y sama dengan 42. Ribunya kita simpan dulu. Nah, dalam kasus seperti ini yang paling mudah mengeliminasi apa? Yaitu mengeliminasi X ya kan. Kenapa kok harus mengeliminasi X? Karena ini sudah sama angkanya. Angka di depannya X sudah sama. Sehingga kita mengeliminasi X. Setelah itu kita akan fokus di X. X-nya ini tandanya sama-sama positifnya. Karena sama maka kita kurangi. Bukan ditambah ya. X kurangi X habis. 1Y, jadi ini kan 1Y dikurangi 3Y, maka min 2Y. 22 kurangi 42, min 20. Y sama dengan, nah, Y sama dengan, ini asalnya ini ya, dengan min 20 dibagi min 2. Hasilnya itu 10. Karena ribu ya, 10.000. Setelah kita dapatkan Y sama dengan 10, maka kita tinggal mencari X, yaitu Y sama dengan 10. Ini kita akan masukkan. Kita akan substitusi ke salah satu persamaan ya. Misalkan ke persamaan 1, X plus Y sama dengan 22. Y-nya kita ganti 10. Nah, bilangan berapa? Kalau ditambah 10 hasilnya 22. Maka jawabannya adalah 12. Karena 12 tambah 10 itu kan 22 ya kan? Ini kalau cara lamanya. Oke, salah ini ya. Ini harusnya itu X ya. Ini harusnya X. X sama dengan 22 kurangi 10. Oke, ini X ya. Oke. X sama dengan 12.000. Jadi uangnya Akif 12.000, uangnya Fikri 10.000 ya. Oke, jadi ini salah ketik, ini harusnya X ya, karena ini kan X. Oke. Bisa dipahami? Lanjut. Nah, nomor 4 ini sudah mulai penerapan SPLDV pada persegi panjang, dan ini memang yang seringkali keluar. Keliling sebuah persegi panjang adalah 76 cm jika selisih antara panjang dan lebar persegi panjang tersebut 10 cm. Tentukan panjang dan lebar. Terus terang ini soal ini seringkali keluar di ujian-ujian ya. Karena persegi panjang maka kita misalkan panjang itu P, lebar itu L ya. Kemudian kalimat pertama kelilingnya adalah 76. Nah, ini kita tuliskan. Nah, seperti ini. Pasti ada yang bingung ini, kok bisa seperti ini? Oke, kita bahas ya. Kita tahu bahwa keliling itu rumusnya adalah 2 kali P ditambah L. Ini kan? Nah, sama dengan berapa kelilingnya? Kan 76. Nah, 76. Berarti kan 2 kali P tambah L sama dengan 76. Ini. Nah, terus yang kedua ini dari mana kok P min L sama dengan 10? Ini dari kata selisih. Nah, selisihnya kan 10. Ya, maka P min L sama dengan 10. Oke. Nah, kemudian ini sebetulnya masih bisa disederhanakan, yaitu kita bagi dengan 2. 76 dibagi 2 berapa? Berarti P plus L sama dengan 76 dibagi 2, yaitu 38. Nah, kayak ini ya. Ya, silakan dipahami dulu prosesnya ini, karena setelah ini akan saya hapus ya, biar tidak memenuhi ini. Udah ya. Oke, saya hapus jadi ininya. Oke, saya lanjut ya. Baik. Dari ini kita bisa menentukan, terserah mau mengeliminasi apa. Boleh L, boleh P. Kalau mengeliminasi P, maka kita kurangi. Kenapa dikurangi? Karena di P ini tandanya sama-sama positif. Kalau kita mengeliminasi L, maka harus ditambah. Kenapa ditambah? Karena tandanya ini berbeda. Tandanya L. Nah, ini kan tandanya punyanya L. Kita tambah nih, seret. Nah, P tambah P, 2P, L tambah min L, 0. 38 tambah 10, 48.
P sama dengan 48 dibagi 2, yaitu sama dengan 24 ya. Ini 48 dibagi 2. Oke, lanjut. Kemudian kita akan memasukkan P sama dengan 24 ke salah satu persamaan. Ya, boleh ke persamaan 1 atau persamaan kedua. Nah, seperti ini. 24 ditambah berapa? Hasilnya sama dengan 38. Oke, berapa ini jawabannya? Jawabannya pasti 14. Kenapa? Karena 24 tambah 14 itu adalah 38. Nah, seperti ini kalau cara lamanya. Oke, 14 cm. Jadi panjangnya 24 cm dan lebarnya 14 cm. Bisa dipahami ya? Oke, berikutnya. Shred. Nah, ini merupakan soal ujian nasional ya, SMA IPA malahan ini. Ternyata hampir sama dengan soal yang ada di SMP. Tentang apa? Tentang persegi panjang. Sama persis ya, cuman ini pilihan gandanya ada 5 gitu aja. Oke. Keliling sebuah persegi panjang itu 28 cm. Berarti kita tuliskan di mana ya? Di atas mungkin ya, lebih enak. Keliling sebuah persegi panjang itu kan K sama dengan berapa itu? 28. Sementara keliling itu rumusnya adalah 2 P ditambah L sama dengan 28. 2-nya ini kita bagi. Berarti P sama plus L 28 bagi 2 berapa? 14. Nah ini. Oke. Saya lanjut. Kemudian kalimat yang kedua, sedang panjangnya itu 2 cm lebih panjang dari lebarnya. Panjangnya lebih 2 cm dari lebarnya. Nah, berarti apa? Berarti selisihnya P dikurangi L itu sama dengan 2. Nah, ini. Nah, kita dapatkan P plus L sama dengan 14 dan P minus L sama dengan 2. Karena selisihnya itu 2. Lebih panjang, lebih besaran yang panjang daripada yang lebar. Oke. Kita dapatkan 2 persamaan seperti ini. Ya, ini kita simpelkan ya, bagi 2 kan jadinya 14 ya kan. Kemudian kita mau eliminasi, terserah eliminasi apa? Eliminasi L ya, lebih enak saya pakai L biar tidak min. Oke, ini kita tambah ya. Kenapa ditambah? Karena untuk menghilangkan L, tandanya kan beda, makanya ditambah. Jadinya P tambah P, 2P, 14 sama 2, 16. P sama dengan 16 bagi 2, yaitu 8. Setelah kita dapatkan P sama dengan 8, maka kemudian kita dapatkan L ya, dengan cara memasukkan di salah satu persamaan. Kan P-nya 8. Samaan 1, P tambah L sama dengan 14. P-nya ganti 8. 8 tambah berapa? Ada 14. Oh, pasti tambah 6. Karena 8 tambah 6 kan 14. Ya, sehingga L sama dengan 6. Yang ditanya adalah luasnya. Maka P dikali L. Nah, 8 kali 6. 48 cm persegi. Sehingga jawabannya adalah A. Loh, ternyata soal UNAS ya. SMA, jurusan IPA malahan. Ternyata soalnya mirip soal SMP. Yang akan menjadi sulit kalau kita nggak memahami SPLDV. Padahal ini sebetulnya mudah. Oke, lanjut ya. Shred. Nah, ini kita ke nomor 6. Nah, ini silakan dicermati. Ternyata ini kan mirip dengan soal yang tadi. Padahal ini apa? Soal ujian nasional SMP. Sama dengan SMA. Cuman bahasanya yang ini aja. Bahasanya selisih. Tadi kan 2 cm lebih panjang. Tapi sebetulnya sama. Oke, kita akan bahas ya. Keliling lapangan berbentuk persegi panjang itu 58 cm. Ini saya nulisnya di mana? Di sini ya. Di sini mungkin lebih enak. Keliling itu sama dengan 58. Sementara rumusnya keliling adalah 2 kali P ditambah L. Sama dengan 58. Nah, ini ada 2, kita bagi P ditambah L sama dengan 58 dibagi 2. 58 bagi 2 berapa? Oke, yaitu 29. Ini kita kurung ya. Shred.
Terus kalimat berikutnya selisih panjang dan lebar itu 9. Berarti P dikurangi L sama dengan 9. Nah, ini kita dapatkan dua persamaan, yang atas sama yang bawah ya. Kita tinggal mengeliminasi aja. Oke. Ini sama kayak tadi. Ini pakai apa ini? Saya lebih suka pakai mengeliminasi L ya. Karena saya suka tambah. Jadi ini kita tambah. Biar L-nya hilang. P tambah P, 2P. 29 tambah 9, 38. P sama dengan 38 bagi 2. Yaitu P sama dengan 19 cm. Untuk mencari L, maka kita akan mensubstitusi ke salah satu persamaan. Ini persamaan 1. Kita tinggal masukkan. 19 ditambah L itu sama dengan 29. Nah, kira-kira berapakah L itu? Maka L ini kita bisa tebak ya, kita bisa memprediksi, maka L itu hasilnya adalah 10. Kenapa? Karena 19 sama 10 kan 29 ya kan? L-nya 10. Nah, yang ditanya apa? Luasnya. Berarti P kali L. 19 kali 10 yaitu 190 meter persegi, yaitu jawabannya adalah B. Oke, bisa dipahami ya? Oke, bisa dipahami. Nah, untuk video kali ini kita cukupkan sekian. Insyaallah kita akan lanjutkan di video berikutnya. Mungkin bisa jadi tentang grafik ya, metode grafik. Dan tidak menutup kemungkinan kalau misalkan video yang lama tentang eliminasi dan substitusi kok dirasa masih bingung, masih kurang menarik, akan saya buat ulang dengan lebih mudah dan lebih menarik lagi. Oke, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga bermanfaat ilmunya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.